Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Tidak seperti video-video sebelumnya. Di video kali ini saya membawa sebuah cerita tentang serial killer yang sempat menggemparkan Amerika Serikat di pertengahan tahun 1984 sampai 1985. Untuk mendapatkan feels-nya, sengaja saya buat video di sebuah rumah kosong, di mana rumah ini sudah beberapa tahun tidak ditempati, dan saya merasakan ada sesuatu yang saya cari di sini. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa share, like, juga subscribe untuk agar kalian bisa membantu saya membangun channel saya ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita ke videonya. Ricardo Munoz Ramirez, atau biasa dipanggil Richard Ramirez, lahir di El Paso, Texas pada tanggal 28 Februari tahun 1960. Seperti para pelaku serial killer, Richard Ramirez tidak punya masa kecil yang menyenangkan. Selain sempat mengidap epilepsi, dia juga beberapa kali dikeluarkan dari sekolah karena kenakalannya. Sampai pada usia 12 tahun, Richard Ramirez menyaksikan pamannya, Mike Ramirez, menembak kepala istrinya di depan matanya. Saat usianya 18 tahun, Richard Ramirez mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan terlibat di berbagai kasus pencurian. Saat dia pindah ke San Francisco, dia sudah mulai melakukan pencurian besar-besar, dan hal itu selalu dilakukannya sendirian. Sampai pada tanggal 28 Juni 1984, Richard Ramirez melakukan pembunuhan pertamanya. Dan hal itu dia lakukan kepada seorang nenek bernama Jenny Finko. Diceritakan Ramirez juga memperkosa tubuh Jenny Finko yang sudah menjadi mayat. Setelah cukup lama tidak melakukan pembunuhan, akhirnya pada tanggal 17 Maret 1985, Richard Ramirez melakukan pembunuhan keduanya. Adalah wanita berusia 22 tahun bernama Maria Hernandez yang menjadi korbannya. Diceritakan Richard Ramirez menembak Maria tepat di wajahnya, dan setelah Maria tewas, Richard menyeretnya ke garasi. Di malam yang sama, Richard Ramirez juga melakukan pembunuhan terhadap perempuan yang bernama Daily Okazaki. Okazaki yang merupakan teman dari Maria menjadi sasaran karena menjadi saksi penembakan terhadap temannya tersebut. Di malam-malam berikutnya, Richard Ramirez menyebarkan teror dengan melakukan perampokan, pemerkosaan, juga pembunuhan, dan hal itu selalu dia lakukan sendirian. Sehingga publik dan media menjulukinya The Night Stalker, atau si penguntit malam. Setiap selesai melakukan pembunuhan, Richard Ramirez selalu kembali ke Hotel Cecil dan membuang baju-bajunya. Astagfirullahaladzim. Dan selalu kembali dalam keadaan bertelanjang dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry guys, harus pindah lokasi. Soalnya suasana di sana lebih ekstrim dari yang saya kira ternyata. Padahal ini sore loh, apalagi kalau malam. Oke, lanjut ke ceritanya. Jadi setiap selesai melakukan pembunuhan, Richard Ramirez atau The Night Stalker selalu kembali ke Hotel Cecil, membuang baju-bajunya dan sering kembali dalam keadaan bertelanjang dada. Singkat cerita, setelah hampir 1 tahun menebar teror dengan melakukan perampokan, pemerkosaan, juga pembunuhan, Richard Ramirez melakukan perampokan terakhirnya di rumah pasangan Bill Camp dan Ines Erikson. Richard sempat menembak Bill Camp, namun diberitakan kalau Bill selamat setelah dilarikan ke rumah sakit. Istrinya Ines Erikson juga tidak dibunuh, dia hanya dipukul dan diperkosa. Richard Ramirez meninggalkan Ines setelah dia berkata, dialah The Night Stalker yang banyak dibicarakan orang. Dengan membiarkan korban selamat tanpa sadar,
Richard Ramirez membantu kepolisian dalam penyelidikannya. Ini sendiri mampu menggambarkan sosok penyerangnya, dan seorang seniman ahli sketsa wajah mampu menggambarkan sosok The Night Stalker dan menyebarkannya melalui surat kabar. Dan akhirnya Richard Ramirez ditangkap pada Agustus 1985 di Los Angeles. Setelah pengejaran yang dramatis dari pihak kepolisian, akhirnya Richard Ramirez ditangkap sekelompok orang yang menemukannya dalam keadaan kelelahan. Setelah melalui persidangan yang sangat panjang, akhirnya pada 20 September 1989, Richard Ramirez didakwa atas 13 pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 pelecehan seksual, dan 14 kasus perampokan. Dengan vonis hukuman mati dengan cara dimasukkan ke ruangan beracun di penjara California. Legions of the night breed. Repeat not the errors of Night Father and show no mercy. I will be avenged. Lucifer dwells within us all. That's it. Dalam setiap wawancaranya, Richard Ramirez mengatakan kalau dia tidak pernah menyesal dengan apa yang dia lakukan. Dan Richard pun tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban atas apa yang dia lakukan terhadap korban-korbannya. This is the real psycho. People in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. This nation, this country is founded in violence. Violent delights tend to have violent ends. Madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Men murdered themselves into this democracy. Richard Ramirez juga sempat menikah selama dia dalam penjara. Dia menikah dengan seorang perempuan pengidap hibritophilia. Pengidap hibritophilia sendiri adalah seseorang yang terangsang dan bergairah dengan seorang kriminal. Perempuan tersebut bernama Doreen Lowe. Namun pernikahan mereka tidak berlangsung lama karena pihak kepolisian memisahkan mereka karena si Doreen Lowe berkata kalau dia akan bunuh diri saat Richard Ramirez dihukum mati. Namun Doreen Lowe tidak pernah melakukan apa yang dia katakan. Pelaksanaan eksekusi Richard Ramirez sendiri terus ditunda selama bertahun-tahun sampai akhirnya Richard Ramirez meninggal karena kompilasi pada tahun 2013. Richard Ramirez meninggal pada usianya yang ke-53 tahun. Dan ini benar-benar akhir dari perjalanan panjang sang pembunuh berantai. Itulah cerita singkat tentang The Night Stalker yang sempat menggemparkan Amerika di eranya. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa share, like, juga subscribe. Thanks for watching. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.